Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ada tatapan penuh gairah di mata Su Tianran. Ya, hanya aku, sebagai kaisar kekaisaran matahari bulan dan calon penguasa seluruh benua dan seluruh dunia, yang berhak melangkah ke panggung ketujuh di altar pengorbanan matahari bulan ini. Ia naik selangkah demi selangkah hingga mencapai pusat panggung. Ketika ia berada di atas bayangan matahari dan bulan, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan dan perak. Kring, ring, ring, alarm yang terdengar seperti erangan binatang raksasa berbunyi. Upacara resmi dimulai. Setelah itu, total 108 petasan diledakkan. Suara petasan ini bergema hingga lebih dari 50 kilometer. Su Tianran, yang saat itu berada di puncak altar, bagaikan penguasa dunia, ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan menatap langit. Ia berjemur di bawah sinar matahari, dan wajahnya dipenuhi kebanggaan dan kewibawaan. Boom, 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 boom. Suara ledakan terus terdengar, tetapi ekspresi beberapa orang mulai berubah. Mereka orang-orang cerdas. Suara petasan itu agak aneh, agak terlalu keras. Di kejauhan, tampak lampu berkedip dari sisi timur Radiant City. Su Tianran tampak tidak mendengar apapun. Ia melanjutkan upacara. Berbagai jenis benda kurban perlahan-lahan diangkat di sepanjang sisi panggung ketujuh. Benda-benda ini dipilih secara khusus berulang kali. Kembang api sudah berhenti sekarang, tetapi masih ada suara ledakan yang datang dari jauh. Su Tianran menyipitkan mata dan sedikit mengernyitkan dahinya. Namun, ia tetap melanjutkan upacara. Perlahan-lahan ia berlutut dan bersujud ke langit. Setelah itu, ia seharusnya berdiri dan menyampaikan pidato. Setelah pidatonya, akan ada serangkaian proses seremonial yang rumit. Beberapa orang di platform bawah diam-diam telah pergi. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur. Meskipun kaisar tidak bisa secara langsung pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, bawahannya bisa melakukannya. Gudang amunisi terbesar kekaisaran matahari bulan terletak di pinggiran timur. Ada banyak peluru meriam jiwa yang tersimpan di dalamnya. Setelah digunakan dalam perang, peluru meriam jiwa stasioner terbukti paling efektif di medan perang. Alasan utamanya adalah jangkauan efektifnya yang jauh lebih jauh. Jangkauan efektif alat jiwa lainnya agak terbatas. Hanya peluru meriam jiwa stasioner yang memiliki jangkauan efektif sedemikian rupa sehingga dapat mencakup seluruh bentangan benua, meskipun itu hanya teoretis. Dengan teknologi mereka saat ini, peluru-peluru itu dapat ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Mereka adalah senjata mematikan kekaisaran matahari bulan. Lebih jauh lagi, setelah ledakan besar sebelumnya di gudang mereka di Radiant City yang menyebabkan kerugian besar bagi kekaisaran matahari bulan, bagaimana mungkin mereka berani menurunkan kewaspadaannya? Pinggiran timur. Peluru meriam ditembakkan beruntun dengan cepat ke arah gudang amunisi. Namun, yang aneh adalah peluru-peluru itu seolah ditembakkan dari kehampaan. Tidak ada alat jiwa yang terlihat sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan dan berdiri diam di tanah yang tampak kosong. Namun, tanah itu sebenarnya tidak kosong. 10 meriam panah Dewa Zuge telah dilepaskan sepenuhnya di bawah perlindungan domain imitasi dan gangguan spiritual milik Huo Yuhao. Heavenly Sun Douluo dan 9 titled Douluo lainnya berdiri bersama mereka berdua. Tanpa domain imitasi dan gangguan spiritual milik Huo Yuhao, serangan itu tidak akan berjalan mulus. Namun, serangan itu memang berhasil mengelabui alat jiwa pengintai udara di langit. Setidaknya,
Serangan itu mencapai efek yang diinginkan untuk saat ini. Serangan itu berhasil dilancarkan, tetapi tentu saja tidak menimbulkan kerusakan apapun. Di kejauhan, sebuah penghalang kuning terang menyelimuti gudang. Penghalang itu telah aktif saat terkena benturan. Ketika peluru meriam yang ditembakkan oleh meriam panah ilahi Zuge menyentuh penghalang ini, hanya riak-riak yang terbentuk. Meriam panah Dewa Zuge diproduksi oleh Sekte Tang. Sementara peluru kelas 4 yang ditembakkannya dirancang oleh Huo Yuhao. Tentu saja, ia sangat mengenalnya. Huo Yuhao berdiri tanpa ekspresi. Ia mendesah dalam hati, sesuai rencana Dubushi. Ia dan Tang Wutong akan mengucapkan selamat tinggal kepada Heavenly Sun Douluo dan yang lainnya setelah putaran pertama serangan. Mereka harus segera bersiap untuk mundur dan menyambut mereka yang sedang menjalankan misi yang sebenarnya. Tian Sun Douluo mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, sudah waktunya. Orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan akan segera tiba. Ayo kita bergerak dulu. Kalian berdua harus segera mundur. Ikuti rencana awal. Baiklah para tetua. Harap berhati-hati. Tian Sun Douluo tersenyum dan melambaikan tangan. Ia memimpin 9 Douluo bergelar lainnya pergi. Seluruh tubuh mereka diselimuti oleh lapisan cahaya halus. Setelah mereka keluar dari wilayah Huo Yuhao dan tidak lagi disembunyikan oleh tiruannya, mereka masih perlu menyembunyikan diri. Ini, alat penyembunyi jiwa? Huo Yuhao sedikit terkejut saat melihat mereka pergi. Alat penyembunyi jiwa. Aku yakin bahkan Kekaisaran Matahari dan Bulan masih dalam tahap percobaan. Aku tidak menyangka para title Douluo ini sudah memilikinya. Namun, Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Tak lama kemudian, ia menyadari apa jebakannya. Alat-alat itu memang merupakan alat jiwa penyembunyian, tetapi sepertinya hanya title Douluo yang bisa mengoperasikannya dari gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan. Alat-alat jiwa yang mereka gunakan mungkin baru setengah jadi. Alat-alat itu hanya bisa dipertahankan secara efektif melalui gelombang kekuatan jiwa title Douluo yang sangat besar. Dibandingkan dengan imitasi miliknya, alat-alat jiwa ini menguras lebih banyak kekuatan jiwa. Saya harap mereka berhasil dengan rencana mereka. Huo Yuhao tidak punya kebiasaan menyia-nyiakan barang. Ia segera berhenti menembakkan meriam panah Dewa Zuge dan menyimpannya di cincin safir cahaya bintangnya. Ekspresi dingin juga muncul di wajahnya. Kekaisaran Matahari Bulan bereaksi sangat cepat. Rakyat mereka sudah tiba hanya setelah beberapa serangan. Sebuah jaring perak raksasa tiba-tiba muncul di langit cerah. Itu bukan jaring sungguhan, melainkan terbentuk menggunakan energi. Jaring tersebut menutupi area seluas ribuan meter persegi, dan dengan cepat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Itu adalah alat jiwa terkait tipe penangkap. Kekaisaran Matahari dan Bulan memang memiliki segala macam alat jiwa yang kuat. Huo Yuhao hanya bisa memikirkan ini karena ia cukup tenang. Ia menggenggam tangan Tang Wutong erat-erat. Dan cahaya perak menyilaukan langsung memancar dari punggung mereka. Pada saat itu, sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya yang mengalir dan melesat cepat ke kejauhan. Mereka terlalu cepat. Saking cepatnya, Huo Yuhao tidak mampu mempertahankan imitasi dan domainnya. Ia harus sepenuhnya memfokuskan perhatiannya untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi, kecepatan yang amat tinggi ini membuat mereka berdua dapat segera melarikan diri dari jaring yang melilit mereka. Setelah itu, serangkaian ledakan dahsyat terdengar dari bawah jaring. Itu adalah bom berdaya ledak tinggi yang ditinggalkan Huo Yuhao. Suhu ekstrim yang dihasilkan bom itu cukup untuk menghapus jejak keberadaan mereka. Cahaya perak berkelebat di langit,
dan secara alami tertangkap oleh alat jiwa pengintai udara di udara. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir. Ini karena mereka sudah begitu cepat sehingga mereka tidak lagi takut dikejar oleh tentara manapun. Mereka menembus batas suara saat melaju dengan kecepatan supersonik. Dalam sekejap, mereka menempuh jarak lebih dari 50 km. Secanggih apapun perlengkapan Kekaisaran Matahari dan Bulan dalam hal alat jiwa pengintaian udara, mereka hanya bisa memasang alat jiwa ini di dalam dan sekitar kota Radiant. Mustahil mereka bisa menjangkau seluruh wilayah. Inilah mengapa Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar berada di luar jangkauan alat jiwa pengintai udara hanya dalam hitungan detik. Ketika mereka melambat, Huo Yuhao menggunakan imitasinya untuk menyembunyikan keduanya lagi. Huo Yuhao mengintip ke kejauhan saat ia mendarat di sebuah gunung. Namun, ia tidak melihat ke arah pinggiran timur, melainkan pinggiran selatan tempat upacara pengorbanan agung berlangsung. Aku penasaran bagaimana kabar Bodi Douluo dan yang lainnya. Suara gemuruh dari pinggiran timur telah berhenti setelah beberapa saat. Su Tianran kembali bersujud setelah selesai membacakan pidatonya. Saat itu, aura aneh terasa di udara. Langit pun menjadi sangat gelap. Sinar matahari yang awalnya terang kini terhalang oleh awan mendung. Altar pengorbanan matahari bulan pun seketika meredup. Seluruh langit menjadi gelap gulita sementara jutaan warga menyaksikan. Tiba-tiba, mereka mulai merasa ketakutan. Su Tianran akhirnya berubah muram. Upacara ini dipilih untuk dilaksanakan pada hari yang penuh berkah ini, yang ditentukan setelah melalui berbagai verifikasi. Awan mendung ini jelas bukan fenomena alam. Jika bukan fenomena alam, pastilah itu ulah manusia. Su Tianran, kau terlalu ambisius. Langit tak tahan denganmu. Aku akan menegakkan keadilan atas nama langit hari ini dan berurusan denganmu. Gelombang suara yang kuat terdengar di udara. Semua orang bisa mendengar kata-kata itu dengan jelas. Su Tianran berdiri tegak dan menatap langit dengan dingin. Di langit, sesosok raksasa yang menyerupai dewa merobek awan suram dan berjalan keluar. Raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki. Dan seluruhnya berwarna hijau giok. Bahkan ada kabut ungu di sekelilingnya. Bukankah dia Bodi Douluo, Dubusi? Su Tianran berkata dengan dingin, seni iblis. Beraninya kau mengganggu upacara hari ini? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada surga. Aku akan membunuhmu, dasar makhluk iblis. Seraya ia berteriak, lebih dari 10 sosok melayang ke langit. Setelah itu, cahaya keemasan muncul dari sisi-sisi altar. Cahaya itu berubah menjadi penghalang raksasa yang menyelimuti altar sepenuhnya. Ada banyak anggota keluarga kekaisaran dan pejabat senior dari Kekaisaran Matahari Bulan di altar. Su Tianran waspada saat mereka menghadapi Dubusi, yang hampir menjadi seorang ultimate Douluo. Dia tidak mampu kehilangan siapapun di sini. Akan tetapi, dia tidak terlalu menghargai Dubusi. Ledakan dahsyat terdengar dari keempat penjuru. Jeritan dan tangisan tragis langsung terdengar. Kali ini, ekspresi Su Tianran berubah. Ia ketakutan dan meraung, Dubusi. Beraninya kau mengabaikan prinsip-prinsip master jiwa dan membiarkan anak buahmu menyerang orang biasa? Ada jutaan warga di sini. Besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan sungguh mengerikan. Kekaisaranku telah runtuh, dan sekteku diambang kehancuran. Prinsip apalagi yang masih harus kupegang? Sekte tubuh juga tidak pernah punya prinsip sebelumnya. Jika kita dihukum oleh surga, akulah yang akan menanggung semua hukumannya. Hahaha. Dubusi tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat tangannya,
dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Aura itu berubah menjadi kekuatan yang menekan 10 sosok yang bangkit. Pada saat ini, awan suram di langit mulai bergetar. Sebuah desahan panjang terdengar. Pak Du, kenapa kau harus melakukan ini? Du Busi memfokuskan pandangannya. Aku tahu kau akan ikut. Bagaimana dengan gadis itu? Ajak dia juga. Sesosok muncul tanpa suara di udara. Ia mengenakan jubah hitam, dan rambut putihnya tergerai bebas. Ia melayang tinggi di angkasa, dan tak berniat mundur. Segala bentuk kekuatan yang mencoba menggapainya dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan tak kasat mata. Tak ada yang bisa mendekatinya dalam jarak 1 meter. Naga suci kegelapan, Dewa Naga Douluo Long Xiao Yao, yang merupakan Douluo tertinggi sejati, akhirnya muncul. Long Xiao Yao menghela napas dan berkata, Du Busi, pergilah. Kau masih bisa pergi sekarang. Aku tidak akan muncul jika kau tidak menyerang warga biasa. Jika kau membantai mereka, kau akan dipenuhi dendam, dan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Du Busi tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, ini lucu. Ini terlalu lucu. Kau benar-benar munafik. Beraninya kau bicara tentang membantai nyawa di depanku? Kau bersekongkol dengan mereka. Bagaimana mungkin kau berani menegurku? Meskipun Muen adalah musuh besar sekteku, aku sangat menghormatinya. Dia melindungi kota Shrek. Bagaimana denganmu? Sebagai seorang wanita, kau bersedia bekerja sama dengan para master jiwa jahat. Jika Muen masih hidup, dia pasti akan malu disebut-sebut setara denganmu. Pembunuhan telah dimulai di sekitar altar. Mereka bukan sekadar master jiwa biasa. Mereka adalah transenden Douluo. Mereka bersembunyi di antara kerumunan, dan kini mulai beringas. Kekerasan mereka mengubah seluruh tempat menjadi sungai darah. Bahkan orang-orang kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan segera bergegas datang. Bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan pembantaian yang mengerikan ini? Long Xiao Yao menghela napas dan berkata, bagaimana kau bisa mengerti pikiranku? Hentikan pembunuhan itu. Sambil berbicara, ia meninju ke arah Du Busi. Du Busi mendengus dingin. Ia tidak bergerak sama sekali. Hanya mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit seakan bergerak mengikuti telapak tangannya. Angin mulai mengamuk. Sebuah tinju energi hitam membesar saat bergerak di udara. Menghantam telapak tangan Du Busi. Tak ada suara keras. Langit hanya bergetar. Getarannya mungkin terdengar sangat lembut, tetapi itu menghentikan semua orang di tanah. Bahkan penghalang emas yang melindungi altar pun mulai beriak. Du Busi meraung ke langit. Setelah itu, api ungu menyilaukan membubung dari tubuhnya. Ia langsung membesar lagi, hingga lebarnya lebih dari 300 kaki dan tingginya 1000 meter. Aura mengerikannya mendorong 10 sosok itu kembali ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan hancur menjadi bubuk. Semua orang mati ini adalah insinyur jiwa. Meskipun mereka mampu menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka hingga setara dengan seorang titled Douluo. Ketangguhan tubuh mereka tak tertandingi. Karena itu, banyak dari mereka yang tewas segera setelah Du Busi melepaskan kekuatannya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh Du Busi. Bahkan Dewa Naga, Douro, Long Xiao Yao, ternyata turun dengan cepat setelah Du Busi melepaskan kekuatannya. Ia tak percaya saat mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Du Busi, apa kau gila? Kau benar-benar menyalakan api kehidupanmu sendiri? Ini akan meledakkan inti jiwamu. Tawa Du Busi yang menyeramkan lenyap saat ia berkata dengan dingin, itulah yang ingin kulakukan. Aku ingin meledakkan inti jiwaku dan membawa kalian semua orang terkutuk dari Kekaisaran Matahari Bulan ke neraka bersamaku.
Dengarkan aku, munafik. Aku tidak takut mati. Aku hanya ingin melihat bagaimana kekaisaran matahari bulan dapat menyerang tanah airku, kekaisaran jiwa surgawi, setelah semua orang yang hadir mati bersamaku. Hahaha, Long Xiaoyao terkejut dengan kata-kata Du Buxi. Ia tidak menyangka Du Buxi akan membuat keputusan yang begitu brutal. Tak seorang pun yang tak takut mati. Malah, semakin kuat seseorang, semakin besar kemungkinan ia takut mati. Lagi pula, hanya mereka yang kuat dan berkuasa yang bisa menikmati dunia ini. Ketika seseorang telah mencapai atau mendekati tingkatan Ultimate Douluo, ia dapat hidup lebih dari 300 tahun jika tidak terjadi hal buruk. Karena Du Buxi adalah pemimpin sekte tubuh dan bertanggung jawab untuk melindunginya. Long Xiaoyao tidak menyangka Du Buxi akan memilih untuk menyalakan api kehidupannya saat ini. Kita harus memahami bahwa intensitas api kehidupan sebanding dengan kekuatan sang guru jiwa. Semakin tinggi intensitas api kehidupan, semakin sulit memadamkannya. Skenario yang tak terelakkan seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian sang guru jiwa. Di saat yang sama, hal ini akan meningkatkan kemampuan sang guru jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat saat Du Buxi menyalakan api kehidupannya, tingkat kultivasinya telah mencapai level Ultimate Douro. Dan seiring api terus berkobar, ia akan menjadi lebih kuat. Karena ia telah menyalakan api kehidupannya. Du Buxi tidak lagi ragu atau khawatir. Setelah api kehidupan itu padam, ia akan mulai mengganggu inti jiwanya. Inti jiwa itu milik seorang titled Douluo peringkat 98. Bayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Ada jutaan nyawa di bawah mereka. Begitu inti jiwanya meledak, semua kehidupan di bawah mereka akan hancur. Dari uraian di atas, jelaslah mengapa Titol bergelar merupakan pilar kekuatan strategis bagi setiap kerajaan. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang terlalu besar untuk dibiarkan mengamuk dan menimbulkan kekacauan sesuka hati. Seiring berkembangnya teknologi alat jiwa di Kekaisaran Matahari Bulan, beberapa dari mereka mulai meremehkan kemampuan para master jiwa. Namun, Du Buxi hendak mengingatkan mereka akan kekuatan tak terkalahkan para master jiwa dengan membakar api kehidupannya. Saat ini, ia bagaikan peluru meriam jiwa stasioner kelas 10 yang luar biasa kuat dan tak terhentikan. Meskipun Huo Yuhao sangat jauh dari mereka, dia menyadari perubahan saat Du Buxi mulai membakar api kehidupannya. Ketika dia melihat Du Buxi tumbuh setinggi sekitar 1000 meter, Huo Yuhao menjadi sangat khawatir. Aku tak percaya dia benar-benar berencana melakukan ini. Sekarang masuk akal kenapa dia menyerahkan rahasia tubuh kepadaku. Dia tidak ingin rahasia itu lenyap bersama kematiannya. Huo Yuhao tersenyum getir. Tang Wutong mengerutkan kening, apa dia tidak tahu tindakannya akan merenggut jutaan nyawa tak berdosa? Dia benar-benar. Huo Yuhao menghela napas sebelum menjawab, runtuhnya kekaisaran pasti sangat memukulnya. Bahkan Su Tianran mungkin tidak menyangka upacara pengorbanan agungnya akan menjadi panggung bagi pengorbanan diri Du Buxi. Huo Yuhao sangat ingin menghentikan Du Buxi mengorbankan nyawanya. Tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tak seorang pun yang hadir dapat menghentikan seorang transenden Douluo peringkat 98 yang telah menyalakan api kehidupannya. Bahkan naga suci kegelapan, seorang ultimate Douluo, pun tak akan mampu melakukannya. Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Aku harus segera ke sana. Wutong, aku ingin kau menungguku di sini. Setelah itu, Huo Yuhao melepaskan tangan Wutong dan bersiap untuk bergerak menuju Du Buxi.
Tang Wutong mencengkeramnya dan bertanya dengan panik, "Apa yang kau lakukan? Kau mau mati? Ada begitu banyak orang kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan di sana. Mustahil kita bisa menghentikan Du Buxi." Huo Yuhao menjawab dengan cemas, "Tidak, aku tidak akan mencoba menghentikannya. Aku mengerti tindakannya terlalu ekstrim. Tapi Du Buxi telah melewatkan sesuatu yang penting." Butuh beberapa saat sebelum Tang Wutong mengerti apa yang dimaksud Huo Yuhao. "Apakah kamu memikirkan apa yang sedang kupikirkan?" Huo Yuhao mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, maksudku Gereja Roh Kudus. Mereka sangat ahli dalam berbagai ilmu hitam yang berkaitan dengan jiwa dan roh-roh mati. Jika Du Buxi meledakkan inti jiwanya sendiri, itu akan menyebabkan pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini hanya akan memperkuat Gereja Roh Kudus. Jika mereka berhasil mendapatkan jutaan jiwa, aku tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya. Itulah sebabnya aku harus pergi ke sana untuk memurnikan atau membawa jiwa-jiwa itu pergi jika ledakan itu terjadi. Tapi ini terlalu berbahaya." Tang Wutong secara alami memahami pertimbangan Huo Yuhao, tetapi dia tidak melonggarkan cengkeramannya padanya. Huo Yuhao menoleh dan menatap mata Tang Wutong dalam-dalam. Tiba-tiba, ia memeluknya erat-erat sebelum menciumnya dengan penuh gairah. Tang Wutong terkejut dengan ciumannya. Setelah itu, segel emas yang kuat bersinar sebelum melemparkan Huo Yuhao menjauh darinya. "Wutong, tunggu aku." Dibantu oleh momentum yang diberikan oleh segel, Huo Yuhao berubah menjadi komet saat ia terbang menuju wilayah selatan kota Radiant. Sebagai seorang pria, ada hal-hal tertentu yang harus kulakukan. Jika aku membiarkan Gereja Roh Kudus menjadi lebih kuat lagi, masa depan yang sangat menakutkan menanti kita semua. Bahkan, itu akan lebih buruk daripada Kekaisaran Matahari Bulan yang menguasai dunia. Dan itulah alasannya dia harus pergi. Melihat Du Buxi tak lagi bisa dibujuk, Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Tubuhnya mengembang melawan angin. Ia berubah menjadi seekor naga yang panjangnya lebih dari 500 meter. Setelah itu, ia mengayunkan ekor naganya ke arah Du Buxi dengan agresif. Long Xiaoyao sangat marah dengan niat Du Buxi untuk membunuh tanpa ampun. Ia tahu ia harus menghentikannya, dan tidak bisa membiarkannya meledakkan inti jiwanya. Sementara itu, di altar pengorbanan matahari dan bulan, Su Tianran tampak telah kembali tenang. Ia perlahan berjalan turun dari lantai 7 ke sisi Juzi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Bersiaplah untuk mengaktifkan sinar berenergi tinggi." "Yang mulia," seorang pria tua jangkung dengan rambut beruban berjalan ke arah Su Tianran dengan ekspresi enggan di wajahnya. Su Tianran menatapnya dengan serius sebelum berkata, "Din, akulah pemimpin negara kita. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi rakyatku sendiri, aku akan gagal sebagai pemimpin kita. Tanpa rakyatku atau dukungan mereka, tak ada gunanya aku menjadi raja atau kaisar. Tak ada gunanya menaklukkan dunia ini sama sekali." Pria tua itu menjawab dengan suara berat. "Tapi begitu kita mengaktifkan sinar berenergi tinggi itu, semua yang telah kita persiapkan akan sia-sia. Kita mungkin tidak akan mampu memulihkan semua energi yang terkumpul selama beberapa dekade. Kita tidak punya pilihan selain menghentikan penelitian kita." Su Tianran menatapnya dingin sambil menjawab, "Din, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang lebih penting? Melihat keadaannya saat ini, kita tidak punya pilihan selain mengesampingkan semua penelitian yang sedang kita lakukan untuk saat ini." Orang tua itu berargumen, "Tapi masih ada Gereja Roh Kudus. Mereka milik kerajaan kita.
dan mungkin akan sangat membantu dalam hal mengurangi biaya dan kerusakan jika mereka bersedia memberikan 100% dan membantu kita. Su Tianran tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya masih sedingin es. Kau ingin mereka membantu kita? Jika mereka mau, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Lagi pula, naga suci kegelapan adalah pengecualian. Dia tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh Gereja Roh Kudus. Dan di mana Gereja Roh Kudus sekarang? Mereka sedang menunggu kesempatan. Mereka tidak sabar menunggu Du Buxi meledakkan inti jiwanya dan membunuh semua orang. Ketika itu terjadi, bayangkan betapa kuatnya mereka nanti dengan jutaan jiwa yang baru mereka peroleh. Apa kau pikir aku masih akan menjadi pemimpin negara ini ketika itu terjadi? Din, kau bisa yakin bahwa penelitianmu akan dikesampingkan begitu mereka mengambil alih kekaisaran matahari bulan. Mereka pasti tidak akan membiarkan senjata ampuh itu ada dan mengancam mereka. Sekarang, pergilah dan persiapkan semuanya. Lelaki tua itu terdiam. Sambil mendongak dan menatap pertarungan antara raksasa dan naga raksasa itu, ia merasakan kebencian yang mendalam. Meskipun demikian, ia mengalah dengan desahan panjang sebelum pergi. Yang mulia, Juzi mendengkur sambil meraih tangannya. Su Tianran tampak tenang saat ia menggenggam tangan Juzi erat-erat. Semuanya tampak terkendali. Ia tidak sedang mempersiapkan evakuasi darurat apapun. Namun, tangan Juzi terasa sakit saat ia mengeratkan genggamannya. Saat pertempuran di udara semakin sengit. Du Buxi entah bagaimana berhasil menekan naga suci kegelapan berkat peningkatan dari api kehidupannya yang membara. Namun, pertempuran di sekitar mereka telah terhenti.